Pairing. Begitu ya. Allahu Akbar. Iya dan Nora, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada sore hari ini. Pujian senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat terhadap beliau sebagai wujud pembuktian kita bahwa kita bertuhan kepada Allah, di mana Allah satu-satunya pencipta yang kemudian wajib untuk dipuji dan diagungkan selaku pencipta yang telah mengadakan segala sesuatunya di atas muka bumi ini. Sore ini teman-teman sekalian, kembali kita berdialog, berdiskusi. Tema yang kita angkat adalah terkait dengan Injil palsu, atau ya kalau Injil palsu pasti sudah merembet kepada Yesus palsu dan seterusnya. Hari ini kelihatannya tema kita akan mencakup beberapa hal, termasuk ketika Injil itu palsu, ketika terbukti, maksudku, kemudian dia terbukti Yesus juga itu palsu, berarti ya itu juga pembuktian akurat bahwa ternyata Yesus yang asli pun tak disalib, kan gitu. Berarti yang disalib ini adalah memang oknum yang lain. Nanti kita upayakan bisa merembet sampai ke sana, kita urai sampai di sana, supaya teman-teman kita, khususnya umat Islam yang sering didatangi oleh misionaris, bisa menjawab ya ketika ditanyai ketika mereka dibujuk oleh para misionaris untuk berpindah ke agama yang dibawa oleh Paulus, yang diajarkan oleh Paulus. Begitu rekan-rekan sekalian. Kita menunggu rekan-rekan non-muslim, silakan naik ke sini, kita uji data. Ya, mudah-mudahan kalian bisa melembutkan hatinya, dan Allah pun memberikan petunjuk berupa hidayah, sehingga rekan-rekan sekalian bisa kembali kepada fitrah, yaitu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaannya. Silakan minta permintaan, jangan malu-malu, naik ke atas. Materi ini lumayan bagus untuk ya memancing Anda belajar terkait dengan agama Anda sendiri yang Anda anut selama ini, tanpa berdasar terhadap pengetahuan, melainkan hanya berdasar terhadap doktrin dan faktor keturunan saja. Saatnya kita belajar bersama-sama, saatnya Anda bersama-sama dengan umat muslim yang ada di sini untuk mengetahui secara benar terkait dengan agama Anda itu sendiri. Ya, halo, semangat sore. Hilang. Kenapa bisa pergi? Belum apa-apa kok udah hilang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang non
non Muslim. Kalau non itu artinya kan bukan Islam. Begitu sudah. Adakah onde-onde? Silakan. Ayo, rekan-rekan sekalian, silakan. Semangat sore. Halo. Betapa ketakutannya kalian ini. Padahal kita cuma tanya jawab doang. Iya kan? Uraikan, habis itu Anda bertanya, saya menjawab. Pembuktian dari aspek mana? Kok bisa ada yang palsu gitu kan gitu? Apa yang menjadi dasar pijakan? Kenapa mengatakan ada yang palsu? Ya kan ya? Injil palsu bahaya itu. Berarti kalau Injil palsu, wah, konsepnya di dalamnya semuanya palsu berarti. Untuk itu, mari teman-teman, mumpung masih ada kesempatan, yuk belajar sama apologet Islam. Silakan, jangan belajar sama pendeta. Kalau bicara sama pendeta, ya apakah diajarkan sampai akar-akarnya? Kan tidak. Semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Tunggu, aku mau telepon dulu, Bang. Ada masuk. Halo. Mau telepon dulu. Halo. Halo. Ya, Bang. Ya. Katolik Protestan. Dari ini, Bang. Buddha, Bang. Ada kawan mau nanya. Buddha. Abang Buddha. Bukan, ada teman nih. Dia tadi mau masuk, dia di akun dia tak bisa masuk. Jadi dia mau ada telepon dulu. Coba di akun ini masuk. Dia Abang sendiri apa? Katolik? Muslim, Bang. Muslim, Oh, Bang. Muslim. Oke. Ini di mana, Bang? Di Batam, Bang. Oh, Batam. Iya. Tadi dia coba pakai akun dia tak masuk-masuk, Bang. Tadi coba sini masuk dari kemarin dia mau masuk. Enggak, ini kan mau tanya sama Abang. Oke. Baik. Dia ini. Bang. Oke. Nanti berapa deh? Akunnya itu. Silakan. Oke. Mau berapa, Pak? Pindah deh. Hah? Nih. Nih, Dek. Masih iya. Silakan. Oke. Bang. Iya. Bukan dia. Ini turun aja dulu, Bang. Dia. Oke. Kasih, Bang. Oke, hati-hati di jalan. Ya, Bang. Ya.
Halo, selamat sore. Sore juga. Apakah harus on cam di sini? Iya, benar sekali. Silakan. Halo, selamat sore. Sore juga kawan-kawan. Silakan buka kameranya. Kalau non muslim silakan. Non muslim bang, gimana bukanya Iya. ini? Uang. Iya, makasih. Silakan buka kamera. Halo? 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 Halo, Bang. Halo? Halo? Masa cuman begitu doang? Naik beri salam doang, kawan-kawan. Ngomong dong. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini. Halo Bang Adri. Halo. Adri. Jangan malu-malu. Mari diskusi biar tidak sesat. Wah, kenapa ini teman-teman kita ini? Semangat sore. Halo. Sore. Suara Piaman. Semangat sore. Halo Bang. Sore. Katolik Protestan Advent. Muslim bang. Ya, cocoki. Ada yang mau disampaikan? Masollah. Coba ya non muslim yang naik, biar yang muslim teman-teman kita ini enggak lolos naik. Silakan. Ayo. Silakan teman-teman, ajukan permintaan, kita berdiskusi, membahas tema kita ini, tema yang cukup baik. Silakan. Semangat sore. Selamat sore bang. Ya, Katolik. Sehat bang. Sehat. Agamanya Bang ini agama apa? Katolik, Protestan, Alhamdulillah bang. Islam, Kristen. Halo. Turun. Hus. Nama akunnya bikin nafsu aja. Nama akun itu bagus-bagus dong. Cari yang bagus nama akunnya. Masa nama akun begitu? Putra Matahari kok ditempeleng. Mana sih? Jangan gitu dong. Mana mereka ini ya? Kemana mereka pergi? Halo. Semangat siang. Halo. Iya. Halo. Iya Bang. Selamat siang. Selamat siang juga.
Dari mana kita? Dari Medan. Ah, samanya kita, kawan. Alamak. Agama apa lah? Agama Kristen Protestan. Oh, bagusnya ini. Masih sering membaca Bible. Saya mah orangnya beragama, cuman nggak mabuk agama. Memang tak ada orang mabuk agama. Yang ada itu mabuk tuak di lapak. Nah, ini aku ini ada pertanyaan ini. Kenapa nih? Kenapa Anda melanggar? Nggak Kenapa ada melanggar? pertanyaan. Tunggu, ada peringatan dari TikTok. Yang nggak tahu. Hapus cowok brengsek. Mungkin namanya mungkin. Coba naik lagi. Namanya. Turun dulu. Habis itu naik, ya. Daripada kena blokir nanti tidak bisa lagi apa namanya? Tidak bisa lagi nanti live. Turun dulu. Halo. Cek. Halo. Ada jual kaset. Halo, selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kameranya kawan. Silakan. Nah, tapi ini saya belum bisa on cam ini Bang Juma. Tomurang Tuan Suhut, buka kameranya. Silakan. Oke. Ya. Selalunya abang ini naik. Begitu sudah bilang oke, pergi. Sudah dibilang jangan ikut bertempur. Ku maju pula bertempur, matilah kau. Ayo saudara-saudara, silakan naik kembali saudara. Jangan merokok. Kena pelanggaran merokok. Ditegur sama TikTok. Dibilangnya sebentar ada sesuatu yang tidak baik pada kesehatan. Sudah kena sama ini, sama TikTok, ditempeleng sama TikTok akunnya kawan. Orang Medan kawan ini, iyanya. Tidak pernah rupanya ku lihat. Akunya yang jualan daun siri sama kapur di pasar. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Jumpanya kita kawan. Ini ada pertanyaan nih dari saya nih. Dibuka dulu kamera biar kita ini, tapi jangan asap-asap. Melanggar Asap di sini. Oke, sudah. Nih. Masuk Pak Eko. Oke, masuk. Ini ya, kita berbicara yang fakta-fakta aja dan nyata aja ya. Boleh. Ini saya ada pertanyaan. Kamu percaya nggak sama Tuhanmu sendiri? Itu sudah pasti percayalah. Kalau tidak percaya tak mungkinlah aku ibadah. Kalau Anda percaya sama Tuhanmu sendiri, pernahkah Anda bertemu sama Tuhanmu? Tuhanku bukan makhluk sehingga harus bertemu, bertepuk tangan, jabatan tangan, pelukan, atas ciuman dasar kudus. apa Anda ngomong kalau Injil palsu, Yesus palsu, apa gimana palsu-palsu, padahal Anda sendiri tidak pernah bertemu sama Tuhan Anda sendiri? Atas dasar apa statement Anda ngomong kayak begitu? Gampangnya itu. Gampang. Anda aja nggak pernah ketemu sama Tuhan sendiri, tapi mengeluarkan statement-statement begitu. Tak ada manusia bisa bertemu Tuhan. Sebab Tapi Anda Tuhan bilang itu bukan percaya. manusia. Percayalah. Saya percaya, aku percaya, punya. tapi nggak pernah ketemu. Berarti kan nggak nyata, nggak fakta kan? Kenapa Anda bisa Aku percaya. Aku percaya ada Nabi statement Musa. yang begitu Meskipun menjelekkan tak agama pernah orang lain bertemu. kan gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke tema aja ya. Kan itu temanya tadi, atas dasar apa Anda menjelekkan agama orang lain, Injil palsu, Yesus palsu begitu. Ini Sedangkan Anda sendiri bertanya. nggak pernah ketemu sama Tuhan Anda sendiri. Ini bertanya lah, bukan menuduh, bertanya ini aku. Berarti omong kosong semua ini. Bukan omong kosong, otak kosongnya ini kayak. Alasannya apa? Alasannya apa? Statement mengeluarkan begini kan? Kalau Anda sendiri nggak pernah ketemu sama Tuhan Anda sendiri. Gimana caranya? Di dalam Bible sendiri mengatakan ada Injil palsu. Mau Injil palsu, mau gimana palsu? Pertanyaanku aja nggak kau jawab. Mana ya? Sudah ku jawab. Manusia tidak nggak pernah ketemu, kamu bilang. Oke, nggak pernah ketemu, Anda bilang. Terus atas dasar apa statement Anda ngomong kayak gini kan gitu? Sedangkan Anda nggak pernah ketemu sama Tuhan. Berdasarkan Bible itu sendiri menyatakan ada Injil Kalau palsu. berdasarkan kau yang tulisan tangan itu pernah kau lihat nggak ditulis? Tertulisnya di Bible ada Injil palsu. Ya siapa yang menulis? Paulus mengatakan Pernah itu. nggak ketemu kau sama Paulus? Tulisannya tuh. Nah, tulisannya kau lihat nggak ditulis? Ini tulisannya Paulus katanya. Jadi ku bacanya Berarti ini. Anda statement Anda omong kosong semua. Kenapa omong kosong? Ini tertulis Ya, di sini. Anda Jadi ini menjelekkan agama orang lain, sedangkan Anda jadi sendiri ini nggak ketemu sama jadi Tuhan ini omong sendiri. kosong berarti. Ini. Omong kosong berarti ini. Karena di sini mengatakan ada Jangan Injil palsu. Jiplak-jiplak sedikit dibaca, semuanya nggak dibaca, nggak berarti itu. Coba kau tengok ini Bible sendiri mengatakan ada Injil palsu. Kalau Bukannya Anda baca Al-Quran juga, di Al-Quran juga banyak kata-kata yang nggak sesuai. Gimana itu nanti kalau kita bahas kan gitu. ini mengatakan ada Injil palsu. Sekarang aku tanya, di Al-Quran juga banyaknya kata-kata yang nggak sesuai. Gimana kalau kita bahas itu kan terakhirnya kan Tidak. jadi adu mulut, kagak Tidak ada ada. kebenarannya. Tidak Soalnya kan ada. faktanya nggak kita lihat. Makanya Tidak jangan ada. mau agama. Tidak Boleh ada. agama tapi jangan mau agama kan gitu. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Injil palsu. Yang mengatakan Injil palsu itu di Bibelmu. Statement Anda yang nggak jelas begini, statement Anda. Kutanya, percaya nggak sama Tuhanmu sendiri? Percaya. Pernah nggak ketemu? Nggak pernah. Terus atas dasar Anda statement Anda ngomong kayak gini kan gitu. Tidak nyambung kawan ini. Nah, kau yang nggak nyambung. Apa hubungannya dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan, Itu bertemu kenapa dengan kita harus Tuhan. mendikte, menjelekkan isi Ini Alkitab orang lain? ini pertanyaan. Kenapa Paulus mengatakan ada Injil palsu? Oh, kenapa? Paulusnya yang bilang kalau kita membahas agama orang lain di Al-Quran juga banyak yang tidak sesuai yang dicatatan. Terus kalau dibahas apa ya? nah, Apa kan pula? gitu. Begini kawan, di Bible ini mengatakan ada Injil palsu. Nah, kita cari mana yang palsu. Lah, Kan palsu. begitu. Sekarang aku tanya, agama Anda kan Islam, kenapa Anda membahas agama Injil? Kan gitu. Atas dasar apa Anda membahas agama orang lain? Sebab agama Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam di dalam menyebarkan agamanya. Kan begitu. Biarpun banyak, kenapa Anda membahas agama orang lain? Kan nggak baik namanya Ya, itu. sebab Kristen mengambil istilah-istilah agama saya. Lah, kenapa nggak diambil? Lu lihat diambil? Nggak juga kan? Artinya banyak tertulis di sini. Kata Injil Yang ambil tertulis dari itu, Al-Quran. Lu lihat nggak ditulis kan gitu? Ini sudah tertulis di sini. Intinya kau lihat nggak ditulis kan gitu? Tertulis di sini. Tertulis tapi nggak kau lihat ditulis orangnya. Bukannya urusanku itu yang Ya, baca ini yang ada di sini. Kenapa kau bahas agama orang lain? Sebab agamamu mencuri istilah-istilah Al-Quranku. Mencuri. Kau lihat nggak dicuri? Buktinya ada di dalam Statementmu itu nggak sini. berdasar statementmu. Kalau kamu Ada bertemu tertulis, sama Tuhanmu ada tertulis sendiri, di sini. Ada tertulis di dalam sini. Kecuali Tuhanmu sendiri ngomong itu dicuri orang Kristen itu yang tertulis di Al-Quran itu dari Injil. Meskipun Baru kau tidak berani ngomong statement tertulis, begitu. Jangan mau agama.
tapi buktinya ada tertulis di dalam sini. Kenapa kau tolak? Buktinya kau lihat nggak ditulis. Udah aku bilang kecuali Tuhanmu ngomong sama kamu dibisikkan, baru kau ngomong statement begitu. Jangan Kenapa kau malu menyatakan kalau ngapain aku malu? Seharusnya lu sendiri yang tertulis di malu. sini. Tertulis di Kamu sini. agamamu ya bahas agamamu lah, jangan bahas agama orang lain. Tertulis di Kamu sini. aja kamu aja belum pernah ketemu sama Tuhanmu sendiri, tapi mengeluarkan statement begini. Gimana sih? Kalau ada agama pernah bertemu dengan Tuhannya, yang ditemui itu bukan Tuhan, manusia yang pernah ditempeleng. Statementmu itu loh, agama Saya tekek neng. statement begitu di agama lain. Kecuali Tuhanmu Kawan. membisikkan dicuri Kawan. orang Kristen itu. Ya Kawan. oke. Ini ada Kalau- lagi bisikan sama lu. Kalau kau mau berdiskusinya kita. Lah, kan berdiskusi di sini kan aku tanya atas Tapi dasar kalau apa kau mau statementmu mengeluarkan merajunya Injil kau di palsu bawah Yesus palsu. Kan itu pohon pertanyaanku. tomat. Lah, Meraju aja statementmu di yang pohon itu tomat. kan ku tanya tadi, pernah nggak kau ketemu sama, percaya kamu sama Tuhanmu? Iya. Pernah nggak kau ketemu sama Tuhanmu? Enggak. Terus atas dasar apa Anda mengatakan Injil palsu, Yesus palsu? Kan itu statementku. Tidak Statement nyambung. itu Tidak pertanyaan. nyambung berbicara bertemu dengan Yang nggak Tuhan. nyambung, makanya dengan jangan mau membicarakan agama, pakai tentang logika. Injil palsu. Kalau mikir pakai logika, jangan yang ditulis-tulis orang. Jadi ini apa rupanya ini Mikir pakai Bible? logika, jangan yang ditulis orang. Ini Bible ini apa ini? Lah, Bibel. Makanya aku bilang agamamu Muslim, kenapa kau bahas Bibel? Karena di dalam sini banyak istilah Islam dipakai. Nah, Islam dipakai. Lalu kau lihat nggak ditulis orangnya di situ? Ada tertulis di sini. Ada tertulis, kau lihat nggak orangnya? Kenapa Menulis. harus aku lihat menulis? Kenapa? Kenapa? Makanya jangan statement begitu. Kan udah aku bilang kita berbicara yang fakta dan kenyataan aja. Sebab Fakta. ada tertulis di sini. Kenapa pula aku harus melihat? Tapi sebabnya nggak kau lihat. Tertulis di sini. Udah aku bilang, kecuali kamu tadi ngomong, Tuhanmu ngomong samamu, itu Al-Quran itu dicetak dari Injil itu, dicetak diambilin orang Kristen itu. Nah, ada Tuhan membisikkan kayak gitu sama Sudahlah ngomong. kawan. Nggak ada kan? Kayaknya memang takdirmu harus ke neraka. Sudah Ke neraka. cocoknya kau dari tampangmu, cocoknya kau jadi penghuni. Meskipun kau cuma tukang parkir nanti di sana, tapi cocoknya ku tengok kau. Sebab tidak berjalannya otakmu. Oh, tanya pula apakah aku melihat orang menulis Bible. Tahu memang kau bah. Aduh, terlalu banyak perempuan-perempuan yang tidak pakai baju mengajak PK. Dipikirnya aku ini mungkin paranormal yang bisa mengetahui mana Injil palsu, mana Nabi palsu, mana Yesus palsu. Aku membaca dalil, bukannya meramal. Tertulisnya di buku ini. Halo, saudara, semangat sore. Halo, sudah makan orang kah hari ini? Hai, abang kumis beracun, siluman ubur-ubur, apa kabar? Tanjak nasi pulung, apa tuh? Naik di pamer kumis. Tiai Sumanto Anjo kawan-kawan, Susanti. Susanti Anjo Sempai. Halo, selamat sore. Selamat sore bang. Sore juga. Ini dari Batam tadi bang. Bang, Iya, selamat sore bang. sore. Ya, salam sehat selalu bang ya. Terima kasih ya. Gimana? Hanya ingin tanya-tanya sih bang. Ya, Agama Buddha bang.
Buddha. Silakan. Ingin bertanya tentang agama Islam, Ya, tidak bermasuk apa-apa di sini gitu. ya. Apa yang mau ditanya? Jaminannya apa? Kalau masuk Islam itu, Gimana? apakah bisa dijamin selamat masuk surga? Kalau di Islam itu Bang, segala sesuatunya itu dijamin selamat. Namanya aja Islam. Islam artinya selamat. Di Islam itu diatur segala aspek kehidupan kita di bumi ini itu diatur untuk kita selamat. Mulai dari kita makan, cuci tangan supaya kita selamat dari kuman-kuman. Mulai dari kita tidur supaya kita berdoa dijauhkan dari bisikan-bisikan makhluk jahat. Apatah lagi kehidupan berikutnya. Namanya Islam aja itu selamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan ayat Fussilat, surah Fussilat ayat 30. Begitu juga di data Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun. Dan banyak lagi ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran yang jaminannya itu tegas, paten dan tidak abu-abu. Contoh, dikatakan barang siapa yang menjaga solatnya, barang siapa yang menjaga amanah, jujur, menjaga diri untuk tidak berzinah, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mewarisi Bang, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pewaris kita. Jadi kalau kita mewarisi sesuatu, kita nggak bisa lagi diambil oleh orang lain, bukan? Karena itu warisan dari orang tua kita kepada kita. Yang namanya warisan tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil, karena itu adalah hak paten. Al-Quran surah Al-Mu'minun data ayat 1 sampai ayat 11, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang dijamin ketika mereka tekun menjalankan apa yang menjadi aturan dalam Islam. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu. Itu dalam Al-Quran. Jadi kitab sucinya yang menjamin Islamnya dan oknum yang menjalankan Islam. Jadi Islam itu hukum, yang menjalankan hukum itu disebut Muslim atau mukmin. Begitu. Begitu Bang ya. Iya. Kalau untuk saya kan saat ini kan Buddha, agama Buddha. Jadi saya ingin tanya tentang agama Islam untuk memahami gitu. Iya. Nah, seperti itu adanya. Kalau Islam itu ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Jadi kami umat Islam itu memahami bahwa apa yang dilaksanakan kami sebagai umat Islam itu adalah bukti ketundukan kepada Tuhan. Seperti itu Bang. Ya. Ada apa kok seorang Buddha ingin bertanya Islam? Karena di sekitar saya sih semua Islam, kebanyakan. Oh gitu. Kebanyakan Iya, agama iya. Islam. Bagus. Bagus itu. Maka saya majukan untuk saya ingin tahu tentang lebih dalam gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tanya nih sedikit terkait materi-materi pengajaran Buddha. Apakah saudara sendiri mendalami kitab suci Buddha itu? Belum mendalami. Oh. Kalau mendalami sih kita bagus tanya-tanya juga tentang kitab Buddha terkait dengan adanya pemahaman di dalam Buddhisme itu. Ketika kita berbicara, orang-orang Budi atau Buddha berbicara tentang rahmat,
berbicara tentang pengajaran yang ada, Mateia dan seterusnya dalam kitab Buddha itu nantinya apakah merujuk kepada seseorang yang kemudian di dalam iman kami umat Islam disebut Nabi Muhammad. Karena kalau kita membaca misalnya kitab apa itu yang disebut teman-teman Buddha, kitab Suci Timur, itu ada mereka membahas terkait dengan datangnya seorang yang mengajarkan tentang rahmat, yang mengajarkan tentang kasih, seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mendalami kitabnya juga, ya sulit juga kita mau mempertanyakan. Ya, begitulah Bang. Ya. Oke. Oke Bang. Makasih Bang ya. Oke Bang ya. Siap. Makasih. Oke. Belajar lagi kita. Terima Siap. kasih. Ya, oke. Makasih Bang ya. Ya. Bagus ya. Ya, seolah-olah oke lah. Yang diterang. Kita mau tanya jawab tentang Buddha, tapi dia juga tidak terlalu membaca apa yang menjadi kitab mereka. Nah, jadi agak susah kalau kita pertanyakan nubuatan Nabi Muhammad di sana juga dia tidak bisa jawab. Jadi ya nantilah. Kita naikkan yang non muslim juga dulu, karena tema kita terkait dengan Injil, yang katanya dia punya Injil. Nah, ini yang mau kita buktikan, betulkah yang kalian pegang itu asli, kan begitu. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Apa ini? Oh mama, inilah kalau diaktifkan apa? Diaktifkan 18 tahunnya dinonaktifkan. Nah, anak SD, anak SMP minta PK banyak. Sudah gitu nggak pakai baju dalam, gimana dong? Tidak diterima, kecewa pasti. Diterima yang dibawa pasti tertawa semua, kan gitu. Iya, itu makanya kalau dilayani bahaya jadinya. Silakan teman-teman. Halo. Agak tuh. Ayo non muslim ajukan permintaan. Semangat sore. Semangat sore saudara Kikiu. Semangat sore. Halo. Hai. Semangat sore, saudara Manik. Halo. Halo. Halo, saudara Manik. Aku punya ini untukmu. Hai. Hai. Kok dong. Tentang cinta dan roh yang berdasar berkomposisi. Semangat sore bang. Semangat sore. Selamat sore. Katolik, Protestan, Islam. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Semoga dimudahkan urusan. Makasih. Ada lagi? Terima kasih. Bye bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Sartono. Halo Bang Sartono, Katolik Protestan. Halo. Halo. Sartono. Sartono. Teman-teman kita ini banyak yang tidak ngerti tujuan komal ini dibuka. Sabar ya teman-teman ya. Lihat. Halo. Ya. Semangat sore. Sore. Ya. Katolik, dari Katolik Bang. Ya bang. Katolik, Ya bang, Katolik. buka kamera. Silakan. Oko dong. Betapa tersiksanya teman-teman kita ini. Pingin diskusi, bahannya tak ada. Gak ada ilmu. Halo. Juma. Halo juga, silakan buka kamera. Tujuan kamu ini Juma. Tujuan kamu ini apa dulu? Edukasi supaya orang paham ada Injil palsu gitu. Oke, kalau yang Arom menipu bagaimana Juma, itu ajaran Muhammad bukan? Oh bukan, itu bukan Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Berusaha dalam 3 hal, Arom itu bukannya ajaran Nabi. Oh itu tidak masuk kategori, justru dia murtadin itu ngaku pendeta. Halo, semangat sore. Sore. Katolik Bang, Protestan. Protestan. Silakan buka kamera. Enggak, saya sebentar aja bang, cuma mau nanya aja sebentar. Tidak bisa buka kamera juga. Enggak bisa bang. Belum bisa buka kamera. Iya, pertanyaannya. Maaf nih bang, ini mau nanya kenapa Bang Juma ini tutup mulut terus? Karena saya diskusi dengan saudara kami Kristen. Begitu abangku. Apa hubungannya bang? Biasa ada aroma apa gitu, aroma lain-lain. Halo, selamat sore. Halo, sore Bang Suma. Sore, Katolik Protestan prot. Alhamdulillah Katolik. Oke, silakan buka kameranya. Belum bisa Bang Suma karena baru dibikin ini tadi malam. Silale mising ini. Birahi mising. Birahi lagi. Semua. Iyalah. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Katolik. Aku Islam Bang dari Medan. Aku nggak suraya neng orang yang datang ini nggak bisa on cam. Membongak semua orang itu. Nggak Iya, terima aku orang Batak juga ya. Iya. Kalau ada kayak gitu turunkan aja Bang. Nggak beres itu. Iya. Ya, akun baru berbohong aja itu. Aku orang Batak juga. Aku bisa juga ngomong kasar. Iya, mantap kali abang ini. Iya betul itu Bang. Oh, ada yang nggak bisa on cam turunkan aja. Banyak cerita dia itu. Baik, siap. Mereka. Oke Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Aris Simanjuntak, semangat sore. Iya, semangat sore. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya abang. Kenapa bang? Buka kamera, kita diskusi. Oh, ya diskusi aja bang. Harus buka kamera kalau di sini abangku. Silakan. Kenapa? Ya. Kenapa harus buka kamera? Iya dong, supaya kita tahu yang berbicara ini siapa.
Kan udah jelas di situ namaku. Nampak kan bisa aja dibuat palsu. Ya palsu kenapa? Kok palsu? Gak menghargai orang tua lah kalau palsu. Buka aja bang, buka kameranya bang. Enggak, mau diskusi apa? Buka kamera. Jam berapa emang? Ya suruhnya tunggu dulu. Wah, aku juga ikut. Buka kameranya. Diskusi aja. Pina aku tahu begini. Kenapa sih? Ya makanya buka. Masa ada orang Batak? Orang Batak itu orang aja. berani. Enggak, diskusi aja. Kita orang Medan itu berani kawan. Jangan penakut. Jangan bawa Medan dan Batak. Diskusi aja. Ya itu kan namanya katanya pemberian orang tua si menjuntak. Iya, jangan bawa berani. Medan nama Batak. Diskusi aja. Aku Apa yang mau bilang didiskusikan? kita orang Medan itu pemberani. Kenapa buka kamera aja? Sekarang kutanya dengan dirimu Bang Juma. Ya. Muslim buka mana yang kamera. benar? Dirimu apa Muslim yang ku kenal? Buka kamera dulu. Enggak, itu aja dulu jawab. Oh, besok aja aku tanya setelah kau berani buka kamera. Dasar bujang 6. Bujang 6 itu artinya lembaran kertas rokok 6 lembar kalau orang sini bilang. Halo, semangat sore. Semangat. Katolik Protestan. Saya Muslim bang. Muslim? Iya. Wow, mantap sekali abang ini. Nanti aja bang ya. Halo. Teman-teman, bujang 6 itu artinya apa sih? Kok orang-orang itu kalau marah selalu bilang gitu? Maksudnya apa itu, Sat? Kalau di sini kan kertas rokok, kertas tembakau. Halo bang. Halo, kok bisa? Masa sih? Astagfirullahaladzim. Bang, ngomong bang, sebelum saya blokir, ku hitung 3, ku blokir ini. Hampir saja. Ada apa bang? Katolik Protestan? Muslim. Mau ngapain? Enggak, cuma ikut nonton aja. Nonton kok di atas abang? Wah, abang ini ngaco ah. Kasihan teman-teman kita bang yang lain. Oke, saya turun. Iya, abangku sayangku, dibawa aja bang ya. Duduk yang Kadang punya kapal Iya, wadam pengiki selesureng, kasina selesureng kuma lebih manregi olo, atau lupa cemel Cina makasih. Iya, kamasih. Pada sisa nak lolo Magkira kijata jana menri olo kasi menri toy. Kamasih asit tu malah senatan niya lama rupa. Iya, katanya beliau naik mau mendukung katanya. Dia mau mendukung kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Suma. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Islam bang, tapi ada pesan-pesan aja bang. Pesan-pesan dimulai. Ya, buat oten-oten jangan goblok lu. Gila lu. Aja bang, makasih bang. Assalamualaikum. Par curang abang ini ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitulah. Gak boleh gitunya. Itu pekerjaan sia-sia itu abangku. Itu sama halnya kita anjing, dasar lu anjing. Gak boleh sia-sia orang. Udah anjing dibilang anjing, sia-sia dong. Cuma buang-buang waktu abang ini. Gak usah dibilangi. Halo, selamat sore.
Katolik Protestan. Muslim bang. Ada apa? Penasaran kali mau naik ke atas abangku ini yang ganteng. Enggak bang, mau. Capek aku teman-teman, kalau aku harus kasar sama teman muslim ini, capek aku. Aku berdosa nyakitin hati kalian. Ya, biarin aja sampai mereka puas. Halo, selamat. Ya, Katolik Protestan. Saya tadi malam Bang Zuma, tapi kayaknya sebentar malam ini, sore ini saya nggak bisa diskusi, tapi saya ingin membuat tesis saya terkait konsep ketuhanan, dan mungkin sebentar malam saya bisa gabung Bang Zuma. Jadi saya ingin buat rangkuman teori untuk membantah konsep ketuhanan itu Bang. Boleh, silakan hadir. Iya Bang, saya lagi buat tesis terkait kemarin, soalnya tadi malam itu saya masih kurang karena berdasarkan pemahaman saya yang ada saat malam itu saja Bang. Oke, baik Bang, baik. Oke, Bang. Kita tunggu ya Bang ya, makasih ya. Ya Bangku. Oke. Halo saudara, selamat sore. Halo. Weh Juma, kuda cuki pangana Juma, pendo pangana. Diskusi aja kita Bang. Bapak lo diskusi macam betul lah Tuan Juma. Buka masker Pak. Bapak jangan gitu lah. Buka masker Juma. Jangan ada foto Tuan emosi. Gorba ya, ada foto Tuan Gorba ya. Ada Diskusi Masa gitu. nggak buka masker kenapa? Bau. Buka masker. Kenapa Juma? Karena saya diskusi dengan yang makan babi Bang. Aromanya bau. Coba. Malu gigi tonggos. Coba jelaskan dulu. Jangan Diskusi sama orang makan babi bau, aromanya sampai sini Bang. Bukan Aromanya sampai sini. Aromanya sampai sini. Ada gak foto Lu Tuan? bilang, Tuhan kok dipoto? Tuhan kok dipoto? Itu Tuhan atau artis? Foto babi aja Tuan Gorba begini. Aduh, diskusi, ayo diskusi, jangan marah. Saya maklum bahwa kebenaran yang saya sampaikan itu memang menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf. Tapi mau kayak mana lagi, kebenaran itu harus saya sampaikan supaya kalian itu bisa selamat. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Keturunan kalian bisa masuk Islam, dapat hidayah, kan begitu. Kok ngapain masih Islam? Begitu kawan. Buka dulu ya diskusi kita, buka. Saya begitu memahami kok betapa sakitnya hati kalian dengan hadirnya saya di sosmed, meluruskan apa yang kalian imani ya. Dan apa yang saya sampaikan itu kan berdata, di dalam Bible kan lengkap dalilnya. Contoh misalnya terkait dengan Injil palsu, kan dalilnya ada. Saya sampaikan, di sosmed, banyak orang yang mendengarkan, banyak orang yang memahami, banyak orang yang tersadarkan. Gitu. Jadi saya buka dulu biar kau ketahuan nggak palsu. Kalau kalian sakit dengan penyampaian saya itu, iya, coba kau buka maskermu. Kau sakit kau karena buka dengan adanya orang-orang yang mendengarkan penjelasan saya dengan akal sehat, mereka bisa jadi keluar dari agama Anda, dan itu mengurangi omset kan gitu. Mengurangi omset kan kalau misalnya banyak yang mualaf akibat dari penjelasan saya kan gitu. Jadi perpuluhan berkurang kalau saya menjelaskan hal-hal yang menjadi tolak ukur kebenaran sendiri. Bayangkan kalau dalam 1 bulan orang masuk gereja itu berkurang sampai 3% sebulan. Omset berkurang, omset.
baju ke depannya. Kayak gigi satu ya. Berkurang omset kan gitu. Satu bulan syahadat sampai 4-5 orang. Belum lagi yang syahadat tanpa melalui bimbingan Bang Suma kan, akibat dari penjelasan yang saya uraikan. Jadi kalau kalian sakit hati dengan penjelasan saya itu ya wajar. Wajarlah. Kalian tersakiti dengan penjelasan saya ya. Maafkan saya gitu. Itu harus terjadi memang. Kebenaran itu harus disampaikan. Saya sadar kok kalian tersakiti kan. Kalian sangat emosi. Kalian sangat kesal sekali. Kalian pokoknya jengkel sekali. Pingin rasanya kalian itu membunuh Bang Suma. Pingin kalian itu melenyapkan Bang Suma dari bumi ini. Karena dengan adanya Bang Suma, omset berkurang. Berkurang omsetnya. Iya kan? Hancur perpuluhan dengan adanya saya menjelaskan, menguraikan kan gitu. Jadi sakit hati. Jadinya yang ada merana, sengsara. Karena apa yang saya sampaikan itu ya sangat menyakiti. Sangat menyakiti kalian gitu. Tapi bagaimana lagi? Kebenaran itu harus saya sampaikan. Karena kalau bukan kalian, mana tahu anak-anak kalian kan gitu. Mana tahu kalian bisa mendapatkan hidayah, anak-anak kalian bisa mendapatkan hidayah kan gitu. Yang pada intinya ya mau tidak mau kalian harus menerima itu semua. Karena dasar saya menguraikan kebenaran itu Bible itu sendiri kan gitu. Iya kan? Jadi mau tidak mau ya kalian harus menerima. Karena kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan. Tidak ada kebenaran yang bisa di atas muka bumi ini itu hilang oleh karena kesesatan kan gitu. Itu fakta Bang. Ya. Jadi maafkan saya kalau kalian tersakiti dengan kebenaran yang saya uraikan. Saya ngerti kok, saya maklum. Saya tahu kalian sangat dendam. Kalian tidak bisa tidur. Kencing pun kalian itu tidak bisa tertahan. Bahkan kentut pun sekali sebulan ya kalian kentut gara-gara menahan rasa sakit akan kebenaran yang aku sampaikan. Bahkan setiap ngomong sama bini-bini kalian kan kalian lalu mukul, menempeleng gitu. Gara-gara emosi yang tak tertahan lagi sehingga pelampiasannya ke bini, ke anak, ke tetangga. Tapi ya saya tidak bisa berhenti kawan. Saya harus tetap menjalankan misi penyelamatan. Mau tidak mau kalian harus saya selamatkan kan gitu. Saya tidak ingin membiarkan kalian menyembah Tuhan yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Saya tidak tega melihat kalian sepanjang hari cuman menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Kalian merasa pintar, merasa cerdas, tapi kalian tidak sadar kenapa bisa kalian menyembah, menuhankan orang-orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Karena itulah saya kasihan, makanya saya hadir di sini untuk menyadarkan kalian bahwa tidak benar itu menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, pernah diludahin mukanya kau sembah. Jadi ketika kebenaran yang kusampaikan itu menyakiti hati kalian, membuat omset berkurang, janganlah sakit hati. Iya kan? Aku
tahu kalian dendam sama aku. Aku tahu. Aku tahu kalian merencanakan sesuatu yang jahat untukku. Aku tahu. Tapi aku tidak akan pernah mundur selangkah pun, kawan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kalian. Masakan kalian memperbodoh diri menyembah sesuatu yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Mending kau menyembah kambing daripada kau menyembah orang yang pernah ditempeleng. Aduh, parah sekali. Parah sekali. Saya masih ingat waktu dulu ya, waktu saya masih di kader di kampus. Waktu kita jadi senior waktu itu, banyak maba masuk kampus, diajari mereka untuk saling tempeleng jam 1 siang di lapangan panas-panas. Jadi yang mahasiswa semuanya saling berhadapan kan. Jadi tangan kanan yang tangannya mahasiswa yang satu masuk diselipkan ke ketek begini. Yang tangannya juga jadi saling sama-sama masuk ke ketek. Habis itu kita hitung 1 2 3 gosok sampai panas, cepat gosok, cabut tangan, dak. Udah gitu disuruh tampar yang di depannya. Cepat. Aku ingat kali itu. Ini sekarang Anda justru menyembah orang yang ditempeleng. Jadi kalau kalian itu tersakiti, saya maklum gitu, maklum sekali. Nah, yang lebih kerja kau cuma. Saya kasihan kalian ini. Sangat kasihan. Paling juga bentar-bentar lagi nih. Kasihan kali. Tersakiti. Bentar lagi minta ya, di rumah ibadah mereka curhat, bahas Bang Suma. Apanya harus kita lakukan? Sama seperti orang Yahudi ketika Yesus melakukan banyak mukjizat, mereka bersepakat bagaimana caranya menghilangkan Yesus. Nah, begini juga kalian. Gimana caranya supaya Bang Suma ini berhenti ya? Dia membuat kita kemudian perekonomian menurun, omset kemudian berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara Bang Suma bongkar-bongkar. Jadi Bang Suma apa mau kau bongkar? orang yang tadinya cuma datang, dinyanyikan, dikasih musik, mereka mabuk agama, lalu dia membayar setiap bulan. Sekarang nggak mau datang lagi setelah mendengarkan Bang Suma. Mereka jadi malas, ditelepon, kenapa nggak pernah lagi datang? Ini hari ibadah. Ah, malas Pak, kayaknya yang disampaikan Bang Suma itu benar. Jadi mau apa? Nanti aja lah Pak, usaha juga lagi turun ini omsetnya. Ini kok sudah 2 bulan nunggak? Enggak deh Pak, aku lagi turun semangat. Kenapa? Masa kita menyembah sesuatu yang tempeleng Pak? Wah, malas aku katanya. Oh, udah turun dia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semangat Om Juma. Selalu semangat. Cuman omset menurun. Gimana itu? Banyak yang pindah, menurun sudah kita punya omset. Halo, adiknya Rambo, selamat sore. Halo, ada lombok biji kah? Halo, yang baru naik. Halo. Halo juga. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam, tantenya Tarsan, apa kabar? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, naik kita diskusi. Halo.
Halo saudara-saudara. Hai. Hai kumpulan orang-orang kaya yang pura-pura miskin, apa kabar? Hai. Halo saudaraku yang paling ganteng sampai SMA. Cuman karena kena petir makanya begini jadinya sekarang. Apa kabar kalian? Kenapa orang-orang ini naik turun? Halo. Aja mau pesuki. Iya, nah gitu. Mau palari nasa bana pendetai. berkurang Pak Haji. Iya. Cocok itu bang. Bah, tabe. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Ya, sahabatku yang hidup di abad ke-7. Apa kabar sore ini, Bang? Baik. Katolik, Protestan. Waalaikumsalam. Kita gabung. Nah, selamat berjuang Panglima. Siap, terima kasih. Dari Katolik, Bang. Protestan. Silakan buka kameranya, Abang, silakan. Gak bisa. Kenapa? Followernya belum banyak. Oh gitu. Iya. Terima kasih, saya sudah dinaikkan, Bang. Turun dia. Halo kawan, selamat sore. Selamat sore. Iya, kawanku pengusaha gigi palsu, apa kabar? Baik. Mana yang punya Tuhan yang ditempeleng? Suruh naik, Bang. Janganlah bikin orang sakit, tidak bagus begitu. Aduh, abangku ini, jangan gitulah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pak. Selamat siap. Agama apa, Abang? Islam. Ya, apa yang ingin disampaikan? Saya tidak sependapat dengan cara Anda. Boleh. Lanjut, Bang. Jangan diturunkan, biarkan dia ngomong. Naik lagi, Bang, naik lagi. Saya tahu memang banyak yang tidak suka dengan cara saya. Itulah saya. Saya asing di antara kalian. Silakan, Bang, silakan. Jadi gini, Silakan. coba biar berimbang. Siap. Ganti judulmu itu dengan judul misalkan apakah Al-Quran itu firman Allah atau karangan Muhammad gitu. Terus ya jangan Islam terus loh, malah saya itu curiga Anda itu bukan Muslim sebenarnya, karena Anda itu lebih paham Bible daripada Al-Quran. Oh gitu. Iya. Terus Ya gitu aja gitu loh, makanya cuman gitu doang. Dari debatmu itu hanya sumpah serapah gitu kan. Oh iya. Dan itu merugikan ke Islam. Oh gitu. Iya. Terus Bang, terus. Ya gitu maksud saya. Karena coba misalkan ada pertanyaan. Boleh. Buka kamera dulu. Kalau Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Buka kamera dulu, Bang. Dan Anda menurut saya itu lebih ada pernyataan yang kontradiktif interminis. Contohnya begini. Saya masih buka kamera. Katakan begini. Boleh buka kamera kah? Buka kamera dulu dong, Bang. Biar kita saling kenal gitu. Mana tahu Bapak Abang ini bisa jadi guru saya nanti. Kan begitu, bisa tukaran nomor kita. Saya berguru sama Abang kan gitu.
Buka kameranya bang, nggak apa-apa, silakan. Orang yang memberikan masukan, orang yang memberikan wejangan itu derajatnya pasti jauh lebih tinggi daripada yang memberikan wejangan. Terima kasih sudah hadir di sini memberikan nasihat kepada saya, kan gitu abangku. Silakan buka kamera biar ilmunya itu lebih sahih lagi. Silakan supaya berkah ilmu. Hah? Ayo buka kameranya abangku. Silakan buka kamera. Mic-nya tertutup pula tuh mic-nya abang. Buka maskernya. Buka kamera dulu silakan. Buka maskernya, ayo kita sama-sama buka. Kenapa harus Anda menyerang saya secara pribadi? Harus Saya nggak nyerang pribadi. Anda kan mau memperbaiki, kan gitu tujuannya kan ya. Saya tidak menyerang secara personal, bro. Iya, tapi kenapa harus masker saya dibuka? Loh, kalau Anda mensyaratkan saya harus buka kamera, ini komal saya kan bang. Kan berimbang begitu loh bang. Ini kan komal saya, Anda kan tamu di sini. Loh enggak, tapi implikasinya kan bukan hanya untuk Anda. Saya tahu Anda cari makan kan, buka komal beginian. Anda juga buka donatur. Iya kan? Iya. Mana ada sekolah apologet Islam itu nggak ada. Nggak ada. Saya sampai magister itu tidak ada begitu loh. Iya. Abang magisternya ambil ini apa? Konsentrasinya apa? Loh, saya pendidikan. Oh pendidikan. Pendidikan apa abang ini? Ya pendidikan Islam, pendidikan. Ya, pendidikan Islam. Dan itu tidak penting gitu loh. Ayo Pak Zuma buka kameranya. Iya, abang sendiri buka dulu. Tapi buka maskernya. Nah, silakan Anda ayo. Buka aja kameranya. Nanti lah maskernya. Nanti itu abang kenapa ini saya anti dengan Anda? Menurut saya itu Anda itu pengecut. Terus Anda caci keyakinan dan agama orang lain, tapi Anda Anda benci sama saya, tapi saya tidak kenal Anda. Anda siapa? Berarti Anda menghabiskan waktu mikirin saya, tapi saya sendiri tidak pernah mikirin Anda. Sedihnya itu di situ. Aku terkadang sedih bang. Anda sibuk memikirkan saya, benci saya, tapi saya tidak kenal abang. Saya tidurnya nyenyak, makannya nyenyak, tidak ada kebencian sama abang, tidak ada risaunya saya ke abang, tapi abang sibuk habiskan waktu benci saya. Aduh, kasihan abang ini. Aduh, saya tuh hanya ingin diskusinya itu yang kasihan kali abang ini. Aduh, belum lagi keinginan mau diskusi sama aku, sementara saya merasa nggak level dengan abang. Gimana itu ya? Aduh, kasihan kali abang ini. Kasihan apanya? Kasihan. Saya itu kasihan. Anda sibuk mikirkan saya, benci sama saya, nggak suka seandainya sama kamu saya, tidak dendam sama saya, kemudian apapun itu. Tapi saya sendiri seandainya nggak Pak kenal Zuma abang ini. tidak Saya merepresentasikan tidak kenal Islam, abang, tidak saya mengatakan apologi tidak Islam, kenal Anda yang ini monggo siapa, lah gitu loh. Anda siapa, dari mana? Makanya menurut saya Anda itu merugikan Islam. Lalu kemudian Anda itu sibuk mikirin saya, benci sama saya, kasihan kali ya bang. Saya itu jualan jualan barang saya. Masya Allah. Saya itu kasihan sama kamu, itu jualan agama. Biasa, abang. Ujung-ujungnya buka donatur. Oh kudu, kasihan kali. Sibuk mikirin saya. Saya sibuk kaya, membenci saya. Terus kemudian saya sendiri tidak pernah pikir Anda ini siapa gitu loh. Iya, makanya ngapain Anda kasihan sama saya? Sedihnya itu di situ. Anda prihatin sama saya, karena kemudian Anda mikirin saya, kemudian Anda benci ke saya, kemudian habiskan waktu untuk saya, kemudian semuanya untuk saya. Sementara saya sendiri bebas merdeka, tidak pernah merasa berpikir dan mengenal Anda. Itu kasihannya itu di situ bang.
Kesiannya itu di kasihan? situ. Anda sibuk mikirkan saya. Zuma, ini Khawatir, gelisah, tidak bisa Coba makan, nggak nyenyak judulmu itu tidur. balik dan jawab pertanyaan saya. Saya sendiri tidak pernah mikirkan Kalau mau Anda debat siapa, gitu loh. Anda mau ngapain, Anda mau kayak mana. Aku nggak pernah mikirin apa. Zuma ini sebenarnya dia itu Kasiannya itu di Injilisme situ. gitu loh kan, Bibelisme dia. Lucunya di situ kawan-kawan. Ayo Kita nggak lah, pernah nggak usah gitu mikirin. loh. Ayo diskusi aja. Nggak Ayo. pernah mikirin orang ini. Saya tantang kamu Nggak loh. pernah kenal orang ini. Mau debat Dia kitab sibuk kuning nggak sendiri. Sibuk sendiri. Cari Enggak. tantangan sendiri. Ngangkat diri sendiri. Jadi Sopatin gini. sendiri. Sementara dunia apologet tidak mengenal dirinya. Kita pun tidak tahu dia siapa. Apakah Jadi gini, dia Zuma. orang benar atau tidak. Saya itu hanya Kita nggak prihatin ngerti. atas Nah, implikasi atas mana perbuatanmu tahu itu. dia ini orang yang selalu KDRT, suka selingkuh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Saya Suka pengusaha, korupsi. Bang Zuma. Iya kan? Saya Siapa itu nggak tahu dia cari ini adalah makan lewat tukang TikTok, jualan agama, bro. menerima barang-barang Beneran. hasil curian. Sumpah, Zuma. Ya kita nggak tahu, kita tidak. Saya kenal lagi di mobil Anda sekarang. Siapa? Nggak tahu. Ya memang saya miskin. Saya tidak punya harta apa-apa, tapi saya nggak pernah mikirin abang gitu loh. Jadi gini loh, maksud saya gini. Saya Kamu memang jangan orang kasihan tak ke saya. ada. Ya, Tapi yang nggak saya usah kasihan ke itu, saya. saya tidak pernah mikirkan Anda. Saya tidak pernah kenal Anda sedetik pun. Kenapa tidak ada saya dalam ngomong hidup begini? saya. Tidak Karena pernah saya kenal punya Anda, kewajiban tidak pernah sebagai mikirkan seorang Anda, Muslim. Kan gitu kan Ada aneh orang rasanya. yang hanya Sibuk membawa dampak yang negatif. sendiri. Wala tafarraqu. Sibuk Di Al-Quran itu sendiri. ada seperti itu. Tidak ada kemudian saya pernah berpikir Enggak. tentang orang ini. Sekarang saya tanya, Dia habiskan para apologet waktunya muslimin untuk memikirkan kemudian mereka apa ini yang terkait dengan berdakwah saya sendiri. Kan atas keinginan lucu. Nabi yang mana gitu loh. Lucu sekali. Saya tidak pernah Menurut tahu saya siapa orang-orang ini dia. adalah yang mengganggu kerukunan antar agama itu. Dia mau cari panggung tapi tidak ada panggungnya. Mau cari jamaah Makanya, tapi tidak ada Zuma jamaahnya. ini ya, kalau diajak Itu berdebat dengan lulusan orang yang S2 paham tapi dia pendidikan logika, tapi tidak nggak ada mungkin mau dia. muridnya. Dia Jadi ngajar mereka di itu mana diajak kita ke ranah tidak tahu. nyinyiran gitu kan. Siapa muridnya, santrinya tidak ada. Gini Mau aja cari lah. panggung tapi tidak bisa. Coba jawab. Mau cari pansos tapi Jawab tidak ada yang pertanyaan saya peduli sama dia. Dia mau dikenal kayak saya tapi dia tidak ada punya apa-apa. Nyalinya nggak ada. Dia Loh, saya ini bikin sudah medan di perang Komalmo, sendiri. bro. Tak ada. Kamu jangan Dia nyerocos, ayo, mengatakan buka. saya ini Buka adalah saja. seorang sarjana, saya ini adalah seorang magister, saya ini. Tapi apa arti sebuah itu semua kalau tidak ada yang anggap? Jadi gini Zuma, kamu jawab saja. Saya Buktikan sendiri ke saya. direndahin, Kalau Al-Quran sendiri itu dimaki-maki, adalah, ya, disepelehin, firman dibilangin Allah, cari duit dan karangan seterusnya. Tapi setiap saya lihat Gitu juga loh. ribuan bahkan puluhan ribu orang yang datang nonton, dia nggak ada orang kenal satu orang pun. Jangan-jangan istrinya pun tak suka sama dia. Karena dalam ilmu psikologi orang seperti ini orang dibenci sama keluarga. Beginilah kawan. Jadi Zuma ini tidak mungkin mau berdebat kalau ketemu dengan orang yang logis. Karena dibenci oleh keluarga besarnya. Tidak mungkin mau dia. Kenapa saya Makanya dia katakan akan hanya demikian? nyerocos saja begini. Adab di Beginilah. dalam Islam itu, kalau kita berbicara mengenai adab, sesama Islam itu ada tempatnya untuk menasihati sesama Muslim ketika dia bersalah, Nggak ketika boleh dia keliru. ngomong masalah agama, itu bro. adab. Nggak Itu usah beragama adab. untuk menghargai orang. Ketika Ya. kemudian kita ingin Nggak usah menasihati menjadi seorang saudara Muslim, ada adabnya. Tapi orang ini nggak tahu, nggak ngerti adab dia. Zuma, saya tahu kamu. Jangan bicara adab kamu. Iblis itu pintar, lebih pintar dari ente, iblis. Tapi sombong, dia merasa dirinya itu lebih hebat dari Adam. Dia merasa Yang lebih di sombong itu atas. kamu, Suma. Jadi dia datang-datang Kamu itu sombong, nasehatin sama orang tapi kelongan caranya gitu. salah. Masuk di komal di depan musuh ditegur.
Harusnya kalau orang baik dipanggil, di DM, minta nomor HP, komunikasi, nasihatin, ini yang salah saudara Suma. Biar bagaimanapun saya Muslim, saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi dicoba dipermalukan di depan umum. Apa maksudnya? Karena dia ingin mengangkat dirinya. Orang ini ingin mengangkat dirinya, orang ini ingin pansos supaya dikenal. Kebanyakan Makanya tadi saya ingin bantu. Saya ingin bantu tadinya. Silakan buka kamera biar kusuruh orang-orang di sini kenal Anda. Kan itu tujuannya, ingin dikenal. Ini aja kok Suma. Ganti saja itu judulnya, jawab biar orang-orang dan pemirsa ingin yang ada di dikenal, paham. ingin diketahui dan seterusnya. Tapi faktanya adab nggak ada akhlaknya. Seorang Muslim menegur Muslim itu bukan begitu caranya. Saya masih lo. Biar bagaimanapun saya umatnya Nabi Muhammad loh. Saya umatnya Nabi Muhammad. Saya buka kamera. Akhlak sebagai seorang Muslim itu bukan begini caranya. Kalau Anda merasa ilmunya lebih di atas, ya, guru-guru saya jauh ilmunya dari Anda. Tapi cara mereka menegurnya saya itu tidak seperti ini. Karena dengan Anda melakukan hal seperti ini, jutaan umat Islam Anda sakiti. Oke lah, ilmu Anda lebih di atas dari saya. Anda pintar, Anda pengusaha, Anda orang kaya. Tapi bukankah di sisi di sisi lain kan Anda punya pengetahuan bagaimana memperlakukan seorang Muslim di depan umum? Ya kan? Harusnya Anda DM, minta ke orang-orang api yang lain, minta nomor HP Bang Suma, lalu kemudian telepon Bang Suma. Tapi apa yang Anda lakukan? Seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya Anda yang ingin tampil. Anda yang ingin pansos. Anda ingin kemudian dikenal orang tapi nggak punya medan tempur. Saya buka momal kayak kamu, buka kamera gitu. Aduh. Iya sayang. Sebentar lagi. Begitu bro. Jadi kalau Anda itu merasa pintar, silakan Anda buka. Dengar. Kalau ini nasihat saya buat Anda. Kalau Anda saya itu mau buka kamera. Dengar, tidak perlu. Kalau kamu buka masker. Tidak perlu. Ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, habis ini Anda buka komal, saya ingin tahu bagaimana cara Anda mengajak saudara-saudara non-muslim, para penghujat Islam yang memfitnah Nabi Muhammad, memfitnah Allah, dan membuat gerakan-gerakan memurtadkan umat Islam di Indonesia ini. Saya cuma ingin tahu apa yang Anda lakukan. Sudah sejauh mana gerakan yang Anda lakukan? Dasar saya sangat jelas, hanya ingin mengatakan faqatilu auliya asyaitan, itu aja. Tapi kalau cara Anda ini merasa Anda lebih benar, saya tunggu Anda buka komal. Oke, saya tunggu Anda buka komal. Saya ingin lihat seperti apa cara Anda kemudian menangani para penghujat-penghujat Islam. Oke kawan, saya tunggu ya. Nanti kau buka komal. Jadi gini Suma. Tunggu. Nanti kamu buka komal. Ini lo gantian, masa kamu terus yang ngomong? Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar Anda. Saya tidak sedang ingin mendengar Anda. Oke? Yang menghujat agama orang lain saya itu menunggu. Oke. Saya menunggu. Oke. Kamu tuh yang saya menunggu Anda buka kamera. Saya menunggu Anda Anda buka komal. Saya mau lihat di sosial media, ya, seperti apa cara Anda mengaplikasikan ilmu Anda terhadap para penghujat Islam, para penghujat Nabi, dan mereka yang kemudian menggalakkan gerakan kristenisasi untuk memurtadkan anak bangsa. Oke, habis itu saya contohi Anda. Oh, ini yang Islam dicontohkan itu tidak perlu dibela. Contoh Islam yang itu tidak perlu dilakukan. dibela. Contoh yang saya tidak dilakukan pernah melihat oleh saudara atau saya ini, begini. Saudara-saudara Muslim, saudara-saudara Kristen sehingga yang ada itu ketika judul-judul dari saya para melihat yang menghina agama ini orang yang lain. Benar, cara-cara yang dilakukan mana seperti ini adanya. Kita itu populasinya terbanyak kan di Indonesia ini. Kita mencontoh seperti apa yang Anda lakukan gitu. Jadi kamu lihat aja. Biarkan saya dengan cara saya. Kan bukan kamu
kamu yang kasih makan Itu saya. konsekuensi kamu kalau pilihan kamu seperti itu. Oke, makanya saya sudah Makanya jangan bilang. baper kalau ada orang muslim Saya enggak, yang menentang enggak. caramu. Saya Ya sudah, gitu tidak aja. baper, malah saya ngangkat Anda bukan. Saya tidak merendahkan Anda. Saya ngangkat Anda memang pintar, Anda memang kaya, Anda pengusaha, Saya Anda ngomong berilmu. begitu karena Kan Anda saya merasa angkat. kasihan ke saya. Saya Nggak usah angkat kasihan Anda. saya, gitu loh maksud saya. Saya kasihannya karena Anda Saya sibuk mikirkan tidak cari saya. makan di sini. Anda Makanya saya sibuk ngomong mikirkan begitu. saya, makanya saya kasihan sama Anda. Nggak usah kasihan saya. Ya karena Anda mikirkan saya. Anda sibuk Saya mikirin. tidak memikirkan Anda membenci. Anda secara Loh, personal, tadi Anda Zuma. katakan saya Saya membenci ngomong cara Anda. begini itu karena saya membenci merasa cara risih. Anda. Saya tidak suka Ada cara Anda. orang mengatasnamakan Yang saya kasihan Islam, itu gitu. membawa-bawa agama saya. Yang saya kasihan itu untuk di situ. membuat Oke? akar sama agama orang lain. Nggak boleh begitu. Sekarang saya tanya, kamu sekarang itu kalau Anda mendakwahkan merasa bahwa ajaran apa Nabi yang mana? saya lakukan itu salah, yang saya lakukan itu salah, kan? Buatlah yang benar itu seperti apa, kan begitu? Kasih contoh yang benar dakwah itu kayak bro, mana? ya, mau dakwah itu ada metodologi dakwah. Silakan dengan metode yang Anda gunakan. Saya dengan cara saya. Kalau saya melihat Begitu. Anda itu bukan pembela Islam. Ya terserah Anda penilaian itu Anda. menghujat agama orang lain. Terserah penilaian Anda. Saya boleh tidak akan begitu. pernah Kita bisa. ini hidup di Indonesia. Terserah. Saya tidak akan mungkin. Saya tidak akan mungkin mau Anda warnai. Ya Ini sudah. warna saya. Kalau Anda ini tetap metode saya. bersekufu dengan Tetap saya, seperti meskipun itu, pedang di ya sini, sudah, itu meskipun pedang di konsekuensi sini. kamu, gitu loh. Meskipun pedang di sini, tidak akan ada yang bisa menghentikan jadi saya. nanti hanya Catat menimbulkan itu. orang-orang yang mabuk agama. Urusanmu. Orang yang mabuk agama, itu tahu nggak bukan mabuk agama itu kayak tugasmu. apa? Bukan Orang tugasmu. mabuk agama itu ada aparat ngebom yang gitu, menilai, membunuh, ada aparat menghalalkan keamanan yang darah. menilai, ada Nggak negara boleh, yang menilai itu. Di Indonesia Bahkan ini tidak terkadang ada orang kafir yang harus diperangi, bukan dikenal, bukan kafir harbi di yang Indonesia ini. dikenal menggunakan Nggak ada. kopiah yang jidatnya hitam. Justru itu yang dikenal selalu melakukan propaganda di negara ini, bukan? Loh, iya, karena sama yang dengan so orang-orang kayak kamu. ustad, yang so alim, yang so ustad, so paling ilmu, so paling benar. Kamu Nah, itu yang setara biasanya- dengan mereka. Mereka yang apa yang seperti itu, dikerjakan paling benar. yang gitu loh. seperti itu yang biasanya yang melakukan dibandingkan saya yang terang-terang melakukan perlawanan terhadap mereka itu para penghujat agamaku, daripada yang Coba diam-diam sebutkan. merakit, Agama daripada yang mana? diam-diam merakit, Orang yang mana? Kelompok mana yang menghujat merakit, Islam itu? diam-diam merakit dan seterusnya. Gimana? Jangan-jangan itu Nggak ada kelompokmu. yang merendahkan Islam itu. Jangan-jangan itu kelompok. Yang merendahkan Islam itu adalah orang Islam sendiri yang banyak. Ya itulah kamu mungkin. Kau yang merendahkan Islam. Loh, dari mana saya dianggap merendahkan? Sekarang berapa ribu umat Islam di sini yang menonton dan mendukung saya? Loh, bukan persoalan itu, bro. Alah, kamu merendahkan mereka. Berapa banyak berapa banyak yang mendukung kemudian kegiatan saya ini? Itu Dari bukan ukuran, kelompok-kelompok Zuma. garis tinggi di negara ini Itu mendukung bukan ukuran, saya. Zuma. Lah, Anda siapa? Anda siapa? Bukan ukuran. Anda dari mana? Kutanya. Bukan ukuran. Anda dari mana? Anda itu adalah Anda yang mendustakan perwakilan agama siapa? Anda perwakilan siapa? Siapa yang Anda wakili? Loh, banyak orang yang tidak suka Siapa? dengan Siapa? Anda itu. Sebutkan satu. Banyak. Sebutkan satu. Banyak. Tapi yang Siapa? nyerang ke saya Satu. itu adalah orang atau akun-akun bodong itu. Saya dapat undangan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Orang-orang Majelis Ulama Pusat, saya berteman dengan mereka. Kamu siapa? Loh. Kutanya dulu. Apakah itu ukuran, Zuma, untuk Ukuran menghujat bagi agama saya, orang itu lain? ukuran bagi saya. Aduh, Sekarang kamu salah, siapa? Zuma. Kamu terlalu Kamu ini pendek siapa? pikiranmu kalau Kutanya. seperti itu. Kamu ini siapa? Loh, itu bukan ukuran. Lalu Bukan kamu punya ukuran, hak Zuma. apa? Kamu Itu punya tidak hak apa sebanding menilai? atas implikasi jelek Kamu terhadap Muslim. siapa? Kamu siapa? Bukan ukuran itu. Ya kamu salah, siapa? keliru. Aku ini ketua pembina apologet Islam Indonesia resmi dari negara. Kau sendiri siapa? Kau siapa?
Negara yang mana, Zuma? Tak boleh begitu. Kamu bro. siapa? Kamu dilantik siapa? Ya, kamu siapa? Aku tanya. Sekarang saya tanya, kamu dilantik siapa? Kamu siapa? Kamu Aku tanya dilantik dulu. oleh presiden? Kamu siapa? Aku tanya dulu, kamu siapa? Loh, kamu siapa kok tanya-tanya? Nah, kamu nggak bisa menjawab. Aku sudah pernah diundang ke Mabes, aku udah pernah Metro Jaya, aku udah di Polda mana-mana saya diundang. Lah kamu siapa? Kamu tahu nggak? Lah kamu Ada yang siapa? namanya Ku tanya. Mama Gufron. Ku tanya kau itu siapa? Juga diundang itu Oh, dapat kamu Mama Gufron. dapat gelar kehormatan itu. Oh, Dapat penghargaan, ternyata. bro. Kawan-kawan dia Mama Banyak yang menyayangkan Gufron. atas pernyataan seperti dia. Mama Gufron ternyata teman-teman dia ini baru Maksud tahu. saya, aku. Mama Ya sudah Gufron juga teman-teman diundang. kita tepuk tangan ternyata dia Mama Gufron juga Gufron. diundang semua. Ya. Mama Gufron juga diundang, Ternyata bro. Mama Gufron Dapat teman-teman. penghargaan juga. Oh, kodo. Apakah itu jadi ukuran? Oh, kodo. Aduh. Oh, kodo. Kasihan. Entah dari mana datangnya. Nggak Imam boleh masjid kasihan di sama mana. saya. Hah? Terus kemudian ya Lembaga kasihan dengan mana yang dirimu melantik sendiri. kamu, Zuma? Coba. Kamu sibuk denganku. Kamu sibuk mikirkan aku Aduh, sendiri nggak pernah mikirkan kamu. Aku nggak sibuk, Zuma. Lah buktinya kau datang ke sini. Saya ke sini Mengatakan apa? hanya satu. Caramu. Aku tidak setuju. Islam mana yang kau wakili? Oh begini. Lah kamu sendiri wakili siapa? Banyak yang mewakili Ya, siapa? saya. Siapa? Banyak Siapa? yang diwakili saya. Sebutkan satu. Banyak. Masa kamu Mana sebut? satu aja dulu. Satu. Siapa? Banyak, Zuma. Iya, Banyak. banyak. Inilah kau. Kalau cuma hanya bermodalkan title, ya, tapi tidak punya pengalaman, kemudian ya nggak usah banyak ngomong. Mending kau urusin istrimu, ya, daripada Gini aja, kau urusin Zuma. kayak gini-gini. Kau urusin istrimu itu Kamu jawab yang banyak langsung utang. ke debat saja gitu. Kau urusin istrimu yang pinjolnya di mana-mana, nggak usah kupikirkan saya lah. Kan gitu, kawan. Ngomongnya kemana-mana itu. Iya dong, daripada kau pikirkan saya, mending kau pikirkan istrimu yang banyak utang, banyak penagih-penagih Allah, dari Karim. luar, kan gitu. Saya sudah ngomong, Zuma. Saya itu pengusaha. Pengusaha. Tak usah kasihan sama saya. Kamu itu cari makan dari TikTok ini dengan menghujat agama orang lain. Oh, Anda tuh pengusaha apa? Nggak usah tahu lah. Sekarang saya tanya, coba siapa yang melantik kamu? Coba, siapa yang melantik kamu? Siapa yang melantik kamu jadi ketua apologet? Yayasan saya resmi dari Hukum dan HAM. Loh, saya bisa buat 5 Mana? Apa 5 nama unit perusahaanmu? tiap hari kalau hanya buat yayasan. Apa nama Wallahi. yayasannya? Apa nama Wallahil yayasanmu? azim, Apa saya nama sumpah ya. yayasanmu? Saya Apa nama bisa yayasan? buat 5 yayasan tiap hari. Iya, kalau buat cuma yayasan. lolos enggak? Lolos. Barusan saya buat yayasan. Oh, teman-teman, akhirnya dia juga punya yayasan. Loh, iya, itu bukan ukuran, Zuma. Maksudnya abang ini, Bang Suma, tutup yayasanmu biar yayasanku yang cari donasi, gitu ya. Tahuan deh. Dia buka yayasan berharap donasi, api jadi saingan. Weh, abang bikin malu be, ketahuan. Ketahuan. Ternyata dia juga ada yayasan. Ada yayasan. Nama yayasannya mungkin si buta mengintip. Orang buta yang mencoba untuk menilai orang, meraba-raba. Ternyata dia punya yayasan, teman-teman. Saya curiga yayasan jompo atau yayasan panti asuhan atau kasih bunda atau kasih ibu. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara yang tadi, siapapun Anda, saya minta maaf membuat Anda tidak nyaman dengan kehadiran saya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangankan musuh dalam selimut, ya, jangankan musuh dalam selimut, musuh yang nyata di depan saja dengan terhunus pedang dan senjata tidak akan pernah menyurutkan langkah saya. Anda menilai metode saya yang saya gunakan, itulah saya. Oke?
Itulah saya. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini tidak bisa Anda dikte, tidak bisa Anda doktrin. Ya, catat itu baik-baik. Sekalipun seluruh umat Islam membelakangi saya akan tetap seperti ini. Ya, jadi percuma aja Anda mencoba untuk menghentikan langkah saya. Sia-sia itu, Bang. Sia-sia. Adalah lebih baik kalau Anda berusaha membesarkan yayasan Anda, ya, daripada Anda sibuk memikirkan saya. Karena saya katakan sekali lagi, udah sering ku katakan, tak akan pernah ada yang bisa menghentikan Bang Suma. Tak akan ada. Oke? Dan orang-orang seperti Anda ini, saya juga tahu Anda ini seperti apa, kelompok-kelompok Anda kayak mana, saya tahu kok. Saya bukannya tidak tahu. Oke kawan, jadi percuma aja, itu perbuatan sia-sia. Mending kau kembangkan yayasanmu, ya, daripada kau sibuk ngurusin saya, karena kau tidak akan pernah berhasil menghentikan langkah saya. Dan ingat, dengan kau naik seperti ini, jangan kau pernah bermimpi kau akan mendapatkan citra baik dari masyarakat Islam, kecuali dari orang-orang kafir. Kalau orang kafir pasti, wah, kau akan dijadikan pahlawan. Orang-orang kafir akan menganggapmu, wah, ada angin segar. Pembenci Islam, pembenci Nabi Muhammad, para penghujat Islam, penghujat Allah, itu menjadikan Anda sebagai pahlawan. Saya jaminkan itu udah pasti. Saya jaminkan itu. Rekaman-rekaman tadi antara kau dengan saya, yang lebih banyak mempostingnya pasti dari kalangan musuh yang membenci Islam. Kenapa? Dengan hadirnya kamu dengan metode kamu ini, mereka merasa ada pahlawan dari Islam sendiri. Selamat kawan, hati-hati berseteru dengan saya tidak ngancam, tapi jangan Anda ulangi 2 kali. Cukup sekali. Jangan diulang-ulang berseteru, dan saya berharap nama Anda jangan pernah lagi tampil di komal saya. Bahaya. Bahaya, nanti Anda akan sakit hati, karena saya tidak akan pernah mundur. Sudah banyak yang mencoba itu, tapi tanya aja, tanya pada rumput yang bergoyang, nasib mereka seperti apa ujungnya. Oke, saya tidak besar mulut, tetapi saya hanya ingin mengatakan sekali lagi, ketika niat saya ini lurus karena Allah, dengan metode yang saya punya, dengan keilmuan keterbatasan yang saya punya, Anda coba untuk menghentikan, saya katakan cukup sekali ini aja, jangan kau ulang, jangan kau ulang. Mau Anda peci merah, kuning, hijau, di langit yang biru, kalau Anda mencoba kemudian merusak niatan yang ikhlas karena Allah dengan cara yang tidak baik menurut Anda, jangan sampai Anda menyesal, ya, jangan sampai Anda menyesal. Jadi Anda pelihara aja yayasan Anda, kembangkan yayasan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi tokoh yang besar, yang digandrungi sama orang, kemudian menjadi contoh bagi umat, supaya banyak berkah dalam hidup abang dan juga keluarga. Jangan ngurusin saya belum pernah merusak siapapun. Oke? Saya hanya menggunakan metode yang saya pakai. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan inna kana syaitan kana daif. Catat itu. Sesungguhnya bujukan setan itu lemah. Oke? Jadi jangan pernah bermimpi untuk mengatakan bahwasanya Bang Suma harus berhenti. Catat baik-baik. Oke teman-teman sekalian, kita tutup sesi kali ini. Sebentar Isya, kita lanjut lagi habis Isya. Nanti kalau ada lagi abang itu, ya mungkin apa ya, supaya jangan diulang-ulang, mungkin baiknya moderator itu diturunkan aja, karena jelas metode yang saya pakai, ya, bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman seperti apa yang saya uraikan tadi. Inna kaida syaitan kana dha'ifa
Sesungguhnya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang yang membenci misi dakwah kita ini. Metode yang saya gunakan memang pembencinya ada dua. Dari orang-orang munafik itu udah pasti. Dan yang kedua adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang memperjuangkan tegaknya dinul Islam dan ada yang menghentikannya, ada yang mencoba untuk merusak perjuangannya, maka hanya ada dua golongan. Yang pertama golongan orang munafik, orang munafik, orang munafik, orang munafik, dan yang kedua adalah orang-orang kafir. Itu aja. Saya pastikan itu, saya yakinkan itu. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian kepada saudara non-muslim. Jika ada kata yang kurang berkenan, silakan datang hadir di tempat saya habis isya sebentar. Kita diskusi, kita berdebat dengan cara-cara yang baik. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat itu pada selamat. Barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman. Ya, kan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama Allah. Makanya kau nggak ngerti baca Alkitab gitu aja, bilang abangku biar kita kasih tahu.